Selamat pagi. Bagaimana kabar rekan-rekan guru otomotif di seluruh Indonesia? Saya berharap rekan-rekan guru otomotif di seluruh Indonesia tetap diberikan kesehatan. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Nah, pada video kali ini saya ingin mengidentifikasi tentang komponen-komponen yang ada di dalam engine management system. Nah, kebetulan di sini saya sudah menyiapkan satu mobil merek Agya, Toyota Agya yang memiliki tipe manual transmission, DOHC 16 valve dan menggunakan teknologi VVTi. Nah, sebelum saya lanjut untuk mengidentifikasi komponen EMS yang di dalamnya terdapat EV electronic fuel injection, saya ingin berbagi sedikit bahwa untuk bagaimana cara kita memahami EV lebih mudah. Jadi kalau boleh saya analogikan, EV itu ada panca indera yang saya ibaratkan sebagai sensor. Setelah itu otak kita sebagai controller dan tangan dan kaki saya anggap sebagai aktuator. Jadi ketika panca indera memberikan informasi ke otak, maka otak di sini akan mengolah informasi dan memerintahkan tangan dan kaki. Begitu juga halnya dengan di EV. Sensor di sini akan memberikan inputan ke controller. Dalam hal ini adalah ECU sendiri. Jadi ada beberapa sensor memberikan informasi kepada controller dan nanti controller akan mengolah data yang diberikan oleh sensor, dan dari data ini controller atau ECU itu sendiri akan memerintahkan aktuator. Jadi aktuator ini akan menerima tentunya perintah dari ECU. Nah, tentunya di sensor di kendaraan akan banyak. Ada beberapa sensor nanti di kendaraan. Contohnya akan ada sensor IATS, ada sensor TPS, terus ada sensor MAF atau MAP, ada NOx sensor, ada CKP, CMP. Nah, itu grup-grup sensornya. Nah, terus ada lagi aktuatornya, yang termasuk ke dalam grup aktuator ada injektor, ada ISC, ada fuel pumpnya, ada cooling fan-nya, ada ignition sistemnya, dan tentunya ada ECU sendiri atau ECM, Electronic Control Module. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja praktekkan, kita identifikasi semua komponen tersebut di kendaraan atau di mobil Agya ini. Nah, untuk lebih jelasnya jangan lupa nanti like, komen, dan subscribe video saya. Untuk itu kita saksikan berikutnya. Check it out. Pertama kita persiapkan dulu peralatannya. Kita pakai sarung tangan. SOP-nya seperti itu. Nanti kita lanjut akan memasang APD dari kendaraannya agar kendaraan yang kita identifikasi juga terlindung dari lecet-lecet sebagainya. Kita pasang seat cover, steering cover, kita lanjut sekarang memasang fender cover.
Oke, setelah cover kita pasang, nah sekarang kita akan coba untuk mengidentifikasi. Yang pertama kita identifikasi sensornya terlebih dahulu. Nah kebetulan untuk EV sendiri, kalau lihat dari pengukuran volume udara masuknya dibedakan menjadi dua. Dia ada DEV dan ada LEV. Jadi diukur berdasarkan kevakuman dan satu berdasarkan aliran udara yang masuk. Nah kebetulan di sini kita perhatikan ini filter udaranya, berarti di sini ada sebuah sensor. Nah ini sensor MAF, Mass Air Flow. Jadi dia cara kerjanya mengukur volume udara masuk berdasarkan aliran udara. Biasanya kalau MAF, jadi untuk temperatur udara akan menjadi satu. Jadi IATS-nya menjadi satu dengan MAF. Jadi kalau IATS atau intake air temperature sensor fungsinya tentunya memberikan informasi tentang temperatur udara yang akan masuk ke dalam intake manifold. Nah ini komponennya untuk MAF dan IATS menjadi satu. Yang kedua, lanjut nanti akan ada yang terlihat di sini adalah engine temperature sensor atau water temperature sensor. Nah berada di sebelah sini. Baik, biar kita bisa melihat lebih jelas sensornya, karena yang tadi penjelasan ada IATS untuk WTS dan lihat saya akan buka. Baik, nah ini saya akan tunjukkan. Ini namanya sensor WTS, Water Temperature Sensor. Jadi fungsi dari WTS ini adalah untuk memberikan informasi tentang temperatur engine. Jadi apakah engine sudah mencapai temperatur kerja atau belum. Yang kedua ada namanya dua sensor ini. Ada CMP, ada dua dia. Ada yang untuk exhaust valve-nya, ada untuk intake valve-nya. Jadi memberikan informasi tentang valve timing-nya untuk CMP-nya. Nah, selanjutnya nanti ada sensor CKP. Nah untuk sensor CKP-nya terletak di sini, di bawah ujung sini. Nah ini fungsi untuk memberikan informasi tentang posisi piston. Jadi di dekat crankshaft ya, tempat crankshaft, karena kan dia memberikan informasi tentang posisi dari pistonnya, kapan saat posisi dia top kompresinya. Selanjutnya ada sensor ini oksigen sensor yang letaknya pasti di exhaust manifold. Ini oksigen sensor. Fungsinya untuk memberikan informasi tentang kandungan oksigen pada gas buang. Jadi kalau misalkan campurannya terlalu gemuk atau kurus, oksigen akan mendeteksi dan oksigen akan memberikan feedback ke ECU-nya itu sendiri. Selanjutnya sensor yang belum akan ada. Nah di sini akan ada sensor namanya di sini knock sensor. Knock sensor di belakang sini, tidak kelihatan. Di belakang sini nanti akan ada knock sensor. Nah itu ini knock sensor ya. Jadi dia memberikan informasi kalau terjadinya knocking di engine, sehingga nanti saat pengapiannya yang akan
biar tidak terjadi knoking, dimajukan atau dimundurkan, sehingga knockingnya itu tidak terjadi. Nah, kebetulan untuk mobil ini saya menggunakan elektronik kontrol sistem intelijen. Jadi nanti di sini ada aktuatornya yang di motornya di sini yang membuka tutup kepalanya, dan sensornya berada di dalam, itu APPS. Ini akselerasi pada position sensor. Nah, jadi sensor berada di sini ini untuk posisi dari APPS nya, posisi berapa throttle pedal gas ini. Oke, kita lanjut sekarang. Untuk kontrolnya sendiri adalah ECM nya sendiri, Electronic Control Module. Dia letaknya di sini. Nah, ini ECM nya, Electronic Control Module. Ini kabel ini letak di sini. Ini ECM nya. Terus kita akan sekarang tunjukkan identifikasi perintah. Yang pertama tentunya ada ignition coil atau ignition sistemnya. Tentunya di sini ini ada coilnya, ada 4 coil. Ini kebetulan dia menggunakan tipe DLI, direct ignition. Jadi satu coil satu busi menjadi grup aktuatornya. Yang kedua nanti akan ada fuel pump. Fuel pumpnya tentunya berada di belakang, nanti di tangki. Itu juga masuk ke aktuator, namun nanti dia akan diaktifkan fuel pump ini oleh yang namanya relaynya atau circuit opening relay. Sebentar saya tunjukkan. Jadi berada di sebelah sini. Nah, ini relay dari pompanya, fuel pumpnya. Jadi ini yang nanti akan diperintah oleh ECU juga. Jadi nanti relay ini akan mengaktifkan fuel pump. Terus untuk tambahan lainnya, tentunya kita akan tambah ini sensor dari yang VVTi-nya, OCV, oil control valve. Nah, ini fungsinya nanti dia akan mengaktifkan atau diperintahkan oleh ECU, dan dia akan membuka dan menutup saluran untuk bagaimana dia memajukan valve timingnya mengatur di sini. Jadi menunggu perintah dari ECU. Ada 2 OCV. Jadi untuk yang exhaust valve, dan ini untuk intake valve-nya. Yang selanjutnya ini ada aktuator lagi, ini USB vakum sweeting valve-nya. Fungsinya untuk wabah bakar yang ada di tank itu, yang menuju tempat kanister itu akan nanti didistribusikan ke Baiklah, demikian video dari saya tentang pembahasan komponen fungsi dari engine management system. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada rekan-rekan semuanya. Semangat buat kita semua, maju pendidikan Indonesia. Salam SMK bisa, SMK hebat dari Unpad Om Santi Santi Santi.